Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Masih semangat ya? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadirannya di sini ya. Di sini saya akan berbagi praktik baik ya, implementasi OJL 1 dan 2 yang sudah saya lakukan pada minggu-minggu kemarin di siswa kelas 10. Nah, ini tentang 7 jurus BK hebat ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Devri selaku Fasnas, bahwa nanti ke-7 jurus ini juga akan diberikan kepada semua Bapak Ibu guru dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Sebagai pengenalan awal, ya, saya sampaikan dulu apa itu 7 jurus BK. Yang pertama itu ada jurus kenali potensi, yang mana di sini guru membantu murid mengidentifikasi dan memahami minat, bakat, serta kekuatan diri mereka sendiri. Ini bisa nanti ada tes gaya belajar, ada tes kecerdasan. Kemudian yang jurus kedua ada kelola emosi, yaitu melalui pendekatan sosial emotional learning, guru membekali murid keterampilan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Kemudian jurus yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi, membantu murid membangun daya lenting atau ketahanan untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan dalam belajar dan kehidupan. Yang keempat ada jurus jaga konsistensi, yaitu guru mendorong murid untuk membentuk kebiasaan positif secara berulang dan konsisten guna membangun disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima ada jurus jalin koneksi, membangun komunikasi yang sehat dan efektif serta menciptakan hubungan yang kuat antara guru, murid, dan lingkungan sekolah. Jurus yang keenam, bangun kolaborasi, menguatkan sinergi dan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendukung perkembangan murid. Kemudian jurus yang terakhir ada menata situasi, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sebagai prasyarat penting bagi tumbuh kembang murid. Itu sekilas tentang 7 jurus BK hebat. Enggak usah, lanjut. Nah, yang kemarin sudah saya implementasikan kepada murid-murid itu ada 2 jurus. Yang pertama itu jurus kedua yaitu kelola emosi, dan jurus selanjutnya itu jurus keempat jaga konsistensi. Untuk jurus kedua yaitu kelola emosi, tujuan kegiatan yang kemarin saya buat itu membantu siswa mengenali dan mengelola emosinya secara positif. Menciptakan suasana sekolah yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Apa yang sudah kemarin saya laksanakan, ini ada urutannya. Yang pertama, di situ saya menunjukkan gambar ekspresi wajah emosi. Jadi saya ngeprint emoji dan saya kasih lihat ke anak-anak. Ini gambar apa? Saya tanyakan seperti itu. Kemudian saya membagi sticky notes ya. Maaf kalau salah bacanya itu. Iyalah kayak gitu. Saya bagi kepada anak dan mereka menggambarkan ya. Siswa menggambarkan apa yang dia rasakan dengan gambar emoji itu. Ya. Yang selanjutnya siswa menempelkan di papan, jadi sesuaikan emosinya kamu yang mana, silakan ditempel sesuai dengan gambar yang ada di papan.
Kalau tidak ada silakan tempel di tengah-tengah. Saya menginstruksikan seperti itu. Kemudian setelah semuanya menempel, saya identifikasi dan mencatat siswa yang berbeda itu ya, secara emosi berbeda. Dan ada, alhamdulillah di kelas ini ada yang berbeda dan kelas lain juga ada yang berbeda. Itu saya tanyakan, kenapa kamu berbeda dari yang lainnya? Yang lainnya bahagia, dia galau karena HP saya rusak. Kenapa kamu bahagia? Saya tanya juga. Karena masih pagi. Karena dapat uang sakunya banyak. Jadi banyak sekali ya itu yang apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, ini siswa berbagi. Kemudian setelah semuanya beberapa ya sampel saya tanyakan itu apa yang dirasakannya, saya memberikan tips tentang mengelola emosi. Kemudian mempraktekkan bersama dengan siswa tersebut. Kemudian di akhir layanan pada hari itu, saya memberikan lembar kerja terkait penerapan cara pengelolaan emosi. Nah, ini hasil dari lembar kerja siswa. Hasil dari kegiatan ini, jurus kedua ini, jadi siswa mampu mengenali, memahami perasaan serta mengerti pemicu emosinya seperti apa. Jadi harus kenapa kamu bahagia gitu kan tadi ya? Karena saya uang sakunya lebih. Nah, itu berarti dia sudah memahami dirinya sendiri. Kemudian juga siswa menjadi tahu apa yang harus dilakukan ketika dia sedang emosi, terutama pada emosi negatif. Dengan mencoba tips-tips yang sudah diberikan tadi. Ini saya sedikit tampilkan videonya nih Bapak Ibu saat kemarin saya memberikan layanan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Apa bisa? Oke, nanti bisa disaksikan, nanti ada linknya ya di YouTube. Nah, ini sekilas tentang apa yang sudah saya lakukan kemarin tentang jurus BK yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, ini jurus yang selanjutnya OJL minggu berikutnya saya menerapkan jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Alasannya apa? Jadi hasil observasi ternyata banyak sekali, hampir di setiap kelas itu banyak siswa yang mengantuk saat pelajaran. Itu secara klasikalnya. Kemudian untuk layanan individualnya, berarti banyak anak-anak itu yang ingin menghilangkan kebiasaan buruk mereka, dan juga ada yang ingin membangun kebiasaan baik dalam dirinya. Kemudian tujuannya untuk menanamkan nilai tanggung jawab dan disiplin sebagai kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian yang kedua, membimbing siswa agar memiliki komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan yang efektif dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelajar. Jadi ini saya ingin membantu, karena tugas kita adalah membantu siswa nih Bapak Ibu nih. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu berpasang-pasangan. Silakan pilih pasangannya masing-masing. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Silakan berdiri ya, berdiri. Kita berpasang-pasangan, berdiri, saling berhadapan. Ya. Bimbang. Pak Ansori bisa sama Pak Ade. Silakan. Nggak dikongelut Bu, nggak kongelut. Tapi mengepalkan tangan. Pilih dulu mana yang mau jadi A, mau jadi B. Silakan tentukan.
Sudah? Silakan yang A. A mengepalkan salah satu tangannya. Ya, A. Kemudian yang B mencoba membuka tangan A dengan cara apapun boleh. Ya. Fisik boleh. Iya, boleh, terserah. Ya. Kita mulai, paham nggih? Ya, kita mulai. Boleh. Jadi apapun, mau dengan cara apapun, yang penting yang B bisa membuka tangan si A. Terserah. Pokoknya yang B itu mencoba membuka tangan A, kepala. Itu terserah A. Cari cara. Ya, kita mulai ya. Kita kasih waktu 1 menit. Ya, 1 menit. Iya. Kita mulai nggih, 1 menit nggih. Monggo dimulai. 1. Ya. Ya. Geli. Royal. Ya, cukup. Sekarang gantian. Ya, gantian yang A, yang B ya. Yang B tangannya mengepal, yang A berusaha membuka kepalan tangan si B, tapi nggak boleh nyentuh. Nggak boleh nyentuh fisiknya. Monggo, pakai cara yang. Ya, kita mulai ya. Monggo, 1 menit. Dan sekarang Bu. Iya. Apa menyentuh? Oke, cukup. Nah, monggo silakan duduk kembali. Tadi siapa yang bisa, yang A yang tadi A sudah, yang bisa membuka tangannya B. B. Masih bisa tambah menyentuh saya, tambah menyentuh. Katanya minta uang. Ya serah. Tadi Bu Irah ya bisa membuka. Caranya gimana Ibu? Oke, yang B tadi yang B bisa membuka tangannya A? Nggak bisa. Kalau dipaksa nggak akan mau Bu. Dipaksa Pak? Nggak mau. Ya. Mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Yang fisik dengan fisik apa tanpa nyentuh? Dengan fisik. Tanpa nyentuh tadi saya hampir buka, karena saya diancam. Saya mau Nggih. Ya. Berarti banyak ini ya, lebih ke fisik nggih. Oke. Nah, ini yang saya lakukan kemarin di OJL kedua tentang jaga konsistensi. Yang pertama saya membacakan cerita tentang konsistensi. Jadi saya bacakan cerita di situ tentang si Rina, bla 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 itu ya. Kemudian siswa menggambarkan apa yang terjadi pada cerita si Rina tersebut. Kemudian saya memberikan materi karena ini terkait dengan tadi ya pola tidur anak-anak yang ketika di sekolah sering mengantuk. Ternyata ketika saya tanya kan rata-rata
Di kelas ini nggih, tidurnya itu pada malam-malam. Tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Dan apa yang mereka lakukan rata-rata bermain HP. Nah, setelah saya memberikan tips, saya mencoba membantu anak-anak untuk membuat rencana tidur dan komitmen yang akan mereka lakukan ke depan. Jadi rencana tidur 1 minggu ke depan. Ini hasilnya. Nah, kalau ini saya lakukan secara individual, ini saya membantu siswa yang ingin menghilangkan kebiasaan buruknya. Ini yang sebelah sini itu ketika saya di ruang BK, kemudian yang satunya lagi ketika di kelas. Kebetulan materi yang saya berikan kemarin itu tes Kraepelin. Teman-teman yang lain sedang mengoreksi hasilnya sendiri karena dia mengerjakannya salah. Jadi kami ajak bimbingan secara individual, ya. Kita ngobrol-ngobrol dan ketemu ternyata dia ingin menghilangkan kebiasaan buruk dan satunya lagi ingin membangun kebiasaan baik dalam hidupnya. Dan rata-rata hampir kebiasaan buruk mereka ya bermain HP itu. Ini hasilnya dokumennya. Ini dokumen membangun kebiasaan baik. Nah, hasil kegiatan yang kemarin saya lakukan, jadi siswa menjadi tahu apa yang harus dilakukan mereka dalam upaya menjaga konsistensi pola tidur mereka. Jadi ini yang klasikal tadi di kelas ya, dengan mencoba menerapkan tips tidur sehat dan tepat waktu serta tumbuhnya komitmen kecil dalam menjaga rutinitas tidur, belajar, dan kedisiplinan. Kemudian siswa juga mampu membuat rencana untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan dapat membangun kebiasaan baik dengan menggunakan siklus 4 unsur. Jadi ketika saya membantu siswa menghilangkan kebiasaan buruk maupun membangun kebiasaan baik itu ada siklus yang digunakan. Jadi tidak asal mungkin ya Bapak Ibu ya sering ngobrol dengan anak kemudian membantu anak tapi tidak menggunakan alurnya itu. Ternyata ada siklusnya saat kita membantu anak-anak. Nah, sekarang videonya perlu diputar apa enggak usah? Ya, ini contoh videonya nggih. Nah, nanti bisa ditonton di YouTube. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk berkelompok. Berapa orang ya? 5 orang. Bisa madep. Ya 6. Ya bisa nih dua ini. Ya, dua baris. Bisa saling berhadapan nggih, karena akan berdiskusi, akan mencoba membantu siswa yang sedang ada masalah tadi ya. Jadi nanti berkelompok, kemudian salah satu menjadi siswanya. Yang lain nanti menjadi gurunya, membantu. Iya. Nanti didiskusikan kira-kira mau apa. Saya bagi kertasnya, jadi nanti ada, biar kita nanti ketika membantu anak, pakai siklus yang sudah ada. Nah, nanti saya kasih lembarannya, kasih siklusnya seperti apa, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa paham. Ini siklusnya, contohnya ya. Nih, ini nanti cara mengerjakannya. Ini untuk mengerjakannya itu contohnya. Ya, itu berhadapan di sana ya.
Asam buruk. Ya bertiga wis, nak batire sih. Oh, ini ngantuk, Pak. Enggak. Kursinya biar nyaman kan, bisa berhadapan ya, biar nggak mengsol. Nah. Monggo silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan satu menjadi murid ya, yang lainnya menjadi guru yang membantu murid tersebut sesuai dengan tadi apa yang diberikan. Mau berapa lama nih waktunya? Sampai asar. Ya. Ini jurus konsistensi. Jadi membantu anak itu dengan siklusnya ini. Ya. Itu kan ada itu 1 2 3 4 ada alurnya. Ya, itu sudah ada alurnya nih 1 2 3 4. Jadi saat membantu anak ya pertama tuh begini loh harusnya. Monggo dibuat sendiri, kita cari masalah. Nah, ini hanya contoh. Enggak, itu kan hanya contoh, Bapak. Contohnya seperti masalah apa gitu Bu ya? iya. Sembunyikan kolornya. Sembunyikan wong kae. Terus buat petunjuk jadi tidak dilihat men. Ya itu masalahnya ditulis dulu, jadi kan nanti jelas. Masa temenan karo guru saja kan ini jadi siswa ya. Sadari kapan dan kenapa Anda merasa sangat ingin bermain wong kae. olahraga. Kejadian nyata. Harus diberikan jurusan, kenali potensi anak. Iya. Sudah selesai Bapak Ibu. Ambil rokoknya. Dicoba. Ini kan contoh. Ambil rokoknya tuh dicoba. Rokok kan dibakar ya Pak, berarti api, berarti bermain api Pak. Lagi senang bermain api boleh untuk diudah sendiri. Terus si malah ya, sampai gue ya aku gini ya. Itu pemimpin Pak Rosi. Bahkan tadi gitu. Pengen merokok. Kalau lagi
Iya, terus bawahnya itu Baik Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. bawahnya ringsang. Jadi kira-kira seperti itu nggih, nanti ketika kita membantu siswa. Nggih, nanti ketika kita membantu siswa, kira-kira nanti seperti itu caranya, siklusnya. Nggih, terus nanti biar siswa itu juga ikut berpikir nggih. Jadi jangan kita yang ngomong terus. Jadi siswa juga mikir sendiri dari hati. Nggih, betul. Nggih, begitu nggih Bapak Ibu? Nggih. Nah, ini ya yang tadi sudah Bapak Ibu baca. Ini ada siklus-siklus saat membantu siswa. Oke. Demikian hasil dari implementasi yang sudah saya berikan kepada siswa terkait 7 jurus yang telah saya berikan, yaitu yang pertama tadi jurus kelola emosi, kemudian yang kedua jurus jaga konsistensi. Terima kasih sebelumnya, semoga nanti kita bisa bersama-sama menerapkan 7 jurus BKHBET ini kepada siswa-siswa kita, sehingga kita bisa memberikan bimbingan yang tepat kepada siswa biar bisa menjadi generasi yang hebat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.